Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesia, aku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya Reverend Muhammad Paulus Entamu dan sungguh bersyukur boleh kembali menjumpai saudaraku terkasih pecinta channel YouTube ini untuk men-sharingkan firman Tuhan, untuk kita belajar bersama-sama, terus belajar firman kebenaran yang hidup, yang adalah satu-satunya sumber kebenaran yang absolut dan mutlak. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam video saya yang terakhir yang saya bagikan melalui channel YouTube ini, saya mengatakan dengan sangat jelas bahwa orang yang tidak mau mengakui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat umat manusia, dia adalah antikristus. Dan antikristus lahir bukan dari agama yang lain, tapi antikristus adalah lahir dari tengah-tengah kita, orang-orang yang mengaku beragama Kristen, orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Karena mereka kurang percaya, dan karena mereka tidak mendapat pengurapan, tidak mendapat hidayah mulia daripada Roh Kudus Tuhan, maka mereka akhirnya menolak Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan merekalah antikristus. Jadi saudaraku, sekali lagi saya katakan, antikristus bukanlah orang yang berasal dari agama yang lain, karena memang mereka belum mengenal Yesus Kristus sama sekali. Tapi antikris adalah lahir dari tengah-tengah kekristenan, dan mereka menolak Yesus sebagai juru selamat. Dan pada bagian ini, pada video ini, saya ingin mengulas tentang Yesus adalah satu-satunya terang dunia. Jika ada orang yang berani mengatakan Yesus bukan terang dunia, tapi terang dunia itu adalah pribadi Bapa Yahweh, maka orang itu adalah antikristus. Apapun statementnya yang sudah keluar dari mulutnya, begitu dia mengatakan bahwa Yesus bukan terang dunia, dia adalah antikristus. Bapa Yahweh yang bertata di kerajaan surga kekal telah menyatakan Yesus di tengah-tengah dunia untuk menjadi terang dunia. Saya yang lahir sebagai seorang Islam, bagian dari keluarga Muslim yang taat, dan akhirnya hari ini menjadi seorang Kristen. Golongan seperti kami tidak banyak yang dipanggil terkemudian, tapi kami adalah orang-orang yang akan menjadi terdahulu. Saya mau katakan, saya dengan sahabat-sahabat saya yang terpanggil dari latar belakang agama bukan Kristen, dan akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang misionaris, menjadi seorang pemberita Injil, dan menjadi seorang gembala sidang sebuah gereja, mengalami Yesus secara pribadi. Tanpa Yesus yang adalah terang dunia, kami tetap akan hidup dalam kejahatan kami, hidup dalam kegelapan kami, hidup dalam ketidaktahuan kami. Tapi oleh karena Yesus Kristus yang telah memanggil, memilih, dan menetapkan kami boleh menikmati terang dunia, yaitu Yesus Kristus. Dan hari ini hidup kami diterangi olehnya, oleh firman-Nya, dan firman yang telah menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Dan kami hari ini harus menyatakan diri menjadi terang dunia karena Kristus di dalam kami. Karena saudaraku, kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua sudah sangat dekat. Dan hari-hari ini antikris akan semakin giat untuk menyimpangkan banyak orang, untuk merebut hati banyak orang, untuk menggagalkan orang-orang menikmati kehidupan kekal. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, setiap orang pasti mati. Hanya di dalam Yesus kita akan mendapat hidup kekal dalam kemuliaan, dalam terang itu. Tapi di saat kita menolak Yesus dan menjadi antikris, kita menolak Yesus sebagai juru selamat, kita menolak Yesus sebagai terang dunia, maka kematian akan menjemputnya. Dan itu pasti tidak bisa dihindari oleh orang-orang hidup. Dan orang-orang itu tidak akan pernah mendapatkan kehidupan kekal dalam kemuliaan dan terangnya. Tapi orang itu akan mendapatkan kebinasaan kekal dalam kutuk yang sangat mengerikan. Untuk itu, saya ingin mengingatkan setiap kita, saudara, mari kita berjaga-jaga, mari kita berawas-awas, mari kita kembali kepada pengajaran yang benar, bukan pengajaran manusia, bukan pengajaran doktrin seseorang, bukan pengajaran doktrin satu kelompok, tapi kepada firman yang hidup, firman yang adalah satu-satunya kebenaran. Di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 firman Tuhan berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Di dalam Yohanes 9 ayat 5 berkata, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia.
Amin. Jadi saudaraku terkasih, bahkan banyak ayat-ayat yang lain yang menyatakan pribadi Yesus adalah satu-satunya terang dunia. Dan oleh terangnya itu, kita yang dulu hidup dalam kegelapan, kita yang seharusnya binasa kekal, begitu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menikmati terang itu. Dan terang itu sudah menghidupkan banyak orang yang harusnya binasa, dan sudah mengubah kehidupan orang yang dulunya gelap gulita hari ini di dalam terangnya yang mulia. Saya salah satunya menikmati itu. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan mau disimpangkan, jangan mau ditipu, jangan mau dirayu oleh segala kuasa antikris yang, ingat saudaraku, iblis itu menyerupai malaikat terang datang di tengah-tengah kita. Dan ingat tentang serigala yang berbulu domba, pengajaran doktrin yang paling benar adalah satu-satunya berasal dari firman Tuhan. Kembali kepada firman itu yang absolut, yang mutlak. Bukan sudut pandang karena intelektualitas manusia, bukan sudut pandang karena kecerdasan pendidikannya S1, S2, teologi dan seterusnya. Karena ingat, pendapat manusia akan disertai hawa nafsu, akan disertai segala macam kepentingan, disertai dengan segala pikiran yang sangat terbatas. Tapi firman yang hidup adalah satu-satunya kebenaran. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya dengan banyak orang yang dulu hidup dalam kegelapan, hari ini sudah menikmati terang yang daripada Yesus. Jadi kami harus menyatakan dan memberitakan itu. Dan kita pun yuk sepakat katakan bahwa Yesus adalah satu-satunya terang dunia. Bukan pribadi manusia biasa, bukan pribadi satu kelompok atau golongan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, berjaga-jagalah, waspadalah, jangan mau diombang-ambingkan oleh angin pengajaran dunia. Dan ingat, pegang teguh Yesus. Hati-hati, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Orang yang terus bergaul dengan orang-orang yang buruk, di saat imannya tidak teguh berdiri dalam Kristus, maka dia akan mampu menjadi orang yang buruk. Ingat saudaraku, orang yang berbahagia di dalam Mazmur 1 jelas dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berdiri di dalam orang berdosa, yang tidak mendengar nasihat orang fasik, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Antikris adalah jelas fasik. Jangan pernah dengar nasihat yang fasik, karena kita akan kehilangan kebahagiaan kita. Bukan hanya di dunia, tapi juga sampai dengan kekekalan. Kita adalah golongan orang-orang yang merugi, karena kita menolak terang dunia. Kita menolak Yesus Kristus, dan kita akan menjadi golongan antikris. Jadi saudaraku, pastikan kita terima Yesus Kristus sebagai juru selamat setiap kita, dan menjadi satu-satunya terang dunia yang rela mati di atas salib menyelamatkan saudara dan saya, menghabisi setiap kutuk kegelapan dosa itu, dan menggantinya dengan kehidupan kekal sampai dengan selama-lamanya. Saya Friend Muhammad Paulus N. Tambun bersama Kebangkitan Hidup Ministries terus mengajak setiap kita untuk kembali kepada firman yang murni. Tanya Roh Kudus, bergaul karib dengan Tuhan, bergaul karib dengan Roh Kudus. Tanya, karena dialah satu-satunya juru selamat, karena dialah satu-satunya terang dunia. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkati. Shalom.